Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di tutorial liquid dan semi solid. Ya, kali ini kita masuk di pembahasan yaitu suspensi. Tentunya materi suspensi sudah disampaikan di kelas sehingga tidak perlu kita menjelaskan lagi panjang lebar terkait dengan teori suspensi. Ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat ya, dalam bentuk halus dan tidak larut. Jadi ingat ya, bahan padatnya tidak larut dalam komponen pelarut yang kita gunakan ya. Kemudian terdispersi dalam cairan pembawa. Jadi ciri suspensi yang bisa dikenali adalah partikel halusnya tidak larut. Kemudian ada sistem dispersi, ada fase dispersi dan tentunya medium pendispersi ya. Suspensi yang memiliki mutu fisik tentunya yang pertama adalah zat yang terdispersi harus halus. Jadi kalau masih ada bahan-bahan yang kasar, Anda pastikan untuk Anda haluskan ya dengan ukuran yang mikro ya, micronize ya. Jadi betul-betul diperkecil ukuran partikelnya sampai halus. Baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain sampai homogen. Kemudian tidak boleh cepat mengendap. Nah, ini karena suspensi ya ketika kita gunakan kan harus dikocok. Harus dikocok. Maka ketika partikel-partikel halus tadi ini terdispersi ke dalam medium pembawanya, maka dia tidak boleh mengendap terlalu cepat. Ya, maka dia bisa, kalau terlalu cepat gimana yang terjadi? Ya, maka ketika digunakan oleh pasien maka obatnya dosisnya ya bisa kemudian tidak seragam ya, atau dosisnya kurang yang terambil dalam takaran sendok misalnya, sehingga diharuskan dia ya tidak mudah mengendap. Kemudian yang ketiga adalah bila digojok perlahan-lahan ya, digojok kembali, maka endapan yang tadi yang halus itu harus segera terdispersi kembali ya ke dalam seluruh medium pembawanya. Itu ciri ya atau syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan suspensi. Maka ketika Anda membuat ya, 3 hal ini harus ada di dalam sediaan yang kita buat untuk membuktikan sediaan kita memiliki mutu fisik. Kemudian langsung ke resep kita, sekali lagi kita langsung ya. Ada OBH, ini OBH, kemudian ada sirup timi, kemudian ada CTM, ada paracetamol, ada PGA, ya. Kemudian ini adalah petunjuknya dalam bahasa Latin, Diskevac fusio, jadi disuruh membuat larutan ya atau fusio. Kemudian signa terdedia koklear 1, jadi tandai 3 kali sehari, 1 sendok makan. Ingat 1 sendok makan itu adalah 15 mili. Ingat 15 mili. Kemudian pasiennya adalah Zahra, umurnya 6 tahun. Kalau kita lihat komponen atau komposisi dari fusio ini adalah OBH. Tentunya OBH ini memiliki resep standar ya. Memiliki resep standar tentunya. Maka resep standarnya untuk Anda cari. Kemudian sirup timi, ya sirup timi ini adalah AA, bahasa Latinnya AA, ya sama banyak. Maka nanti OBH juga bobotnya adalah 50 gram, sesuai dengan bobot dari sirup timi karena ada AA di depan angka 50 ini. Kemudian CTM ini 4 mg, kalau kita jadikan gram supaya satuannya sama semua menjadi 0,04 gram, paracetamol 500 mg sehingga menjadi 0,5 gram. Kemudian PGA-nya digunakan bisa ditentukan di sini. Sebenarnya PGA itu secara teori ada persentase penggunaannya, ya. Tetapi di sini sudah ditentukan 2%, ya, 2% dari resep ini. Kemudian total dari seluruh komponen bahannya tentunya dijumlahkan sehingga menjadi 102,05 gram. Inilah
yang bisa kita baca dari resep kita untuk bisa diselesaikan. Oke, bagaimana proses penyelesaiannya kita lihat ya. Pertama tentu kita baca lengkap resepnya. Baru kita bisa melakukan screening, baik itu administrasi, baik itu farmaseutis, ya, baik itu klinisnya. Kemudian yang kedua, ya, tentunya bagian dari screening salah satunya adalah memperhatikan ya petunjuk yang ada di dalam apa namanya bahasa Latin ya. Anda lihat di sini adalah posio, Miske Pak posio. Jadi disuruh membuat posio ya, sediaan larutan, kemudian aturan pakainya adalah signature de die koklear 1, tandai 3 kali sehari 1 sendok makan. Kemudian ada AA atau ANA, artinya adalah masing-masing sama. Jadi tadi yang sirup timi 50, maka yang di atasnya adalah OBH itu juga 50 gram. Kemudian untuk OBH kita cari resep standarnya dalam FMI, isinya adalah sukus liquid 10 gram, amonium klorid 6 gram, sasa 6 gram, aquanya 278 gram. Sehingga total seluruh komponen larutannya adalah 300 gram. Kemudian baru kita lihat ya apakah di dalam resep kita ini mengandung dosis maksimum atau tidak. Ternyata ada amonium klorid atau NH4Cl memiliki DM yaitu seharinya 10 gram. Seharinya 10 gram. Kemudian di dalam resep kita ada CTM. Dosis maksimumnya adalah 40 mg ya, 40 mg. Nah, ini harus kita buktikan DM ini kemudian resep kita, dosis dalam resep kita tidak melebihi dari DM ini sehingga resep kita bisa dikatakan aman. Oke, kemudian kita lihat ya step berikutnya. Kita lihat adalah tentunya kita menghitung ya bobot dari masing-masing bahan di resep standar OBH tadi. Apabila kita diminta untuk membuat OBH tadi 50 gram. Maka rumusnya menggunakan ini jumlah permintaan di dalam resepnya dikali total dibagi total larutan dalam resep standar dikali jumlah masing-masing bahan. Jadi ya jumlah permintaannya kan 50 gram. 50 dibagi tadi total larutannya adalah 300 kemudian dikali masing-masing bahan di dalam resep standar tadi. Maka dihasilkan seperti Anda lihat di slide ini, sukus 1,66 gram, NH4Cl 1 gram, sasa 1 gram, aquanya 46,33 gram. Ya, kalau kita sudah mengetahui bobot masing-masing bahan untuk 50 gram OBH yang diminta, maka baru kita bisa menghitung DM-nya. DM NH4Cl dan CTM tentunya sesuai dengan umur pasien. Kita lihat NH4Cl satu harinya adalah 10 gram, maka kita gunakan rumus Young tentunya N per N plus 12 dikali dosis maksimumnya, sehingga dihasilkan 3,33 gram. CTM-nya adalah dikali 40 mg sama dengan 13,33 mg. Inilah dosis maksimum untuk umur pasien 6 tahun. CTM dan NH4Cl tentunya Anda lihat ya di resepnya tadi yang udah Anda screening. 1 kali pakainya sama dengan 1 sendok makan ya. Sekali minumnya 1 sendok makan yaitu 15 mili ya, maka karena 3 kali sehari dikali 15 sama dengan 45 mili ya, sehari diminum itu obatnya. Kemudian kita lihat dosis pemakaian 1 hari pakai ya, masing-masing obat ya atau bahan. CTM ya 45 mili ya, ini karena sehari 45 mili dibagi total larutan di dalam resep kita 102,05 dikali dosis CTM dalam resep 4 mg sama dengan 1,8 mg. Kalau kita jadikan gram menjadi 0,0018 gram. Kemudian amonium klorid 45 dibagi 102,05 dikali 1 gram dari perhitungan tadi di resep standar
untuk 50 gram posio sama dengan 0,45 gram. Dari sini kita bisa langsung menghitung persentasenya atau menghitung dosis gabungannya, karena ini adalah dua obat yang berada dalam satu campuran, maka kita wajib menghitung dosis gabungannya. Yang pertama adalah kita menghitung dengan rumus ya, dosis 1 hari pakai CTM dalam resep dibagi DM 1 hari pakai CTM dalam menurut umur pasien. Kemudian ditambah dosis 1 hari pakai NH4CL dalam resep dibagi DM 1 hari pakai NH4CL menurut umur pasien, dan persyaratannya kurang dari 1. Kemudian kita menghitung, kita masukkan angka-angkanya. 0,0018 gram ya dosis 1 hari pakai CTM-nya di dalam resep ya, dibagi 0,0133 gram ya, dijadikan gram tadi yang berapa tadi yang dosis maksimum CTM tadi. Kemudian ditambah 0,45 gram dibagi 0,3 gram ya DM dari NH4CL. Dijumlahkan sama dengan 0,27 gram. Ini juga kurang dari 1 sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi overdosis, sehingga keduanya aman ya untuk dikonsumsi oleh pasien dengan umur 6 tahun ya tadi. Lihat ya persentase dari masing-masing dari persentase gabungannya maksud saya. Ya, rumusnya sama dengan tadi, cuma ini dikali 100%, ini dikali 100%. Kita masukkan angka-angkanya yang tadi, yang sama ya, cuma sekali lagi dikali 100%, dikali 100%, sama dengan 0,27%, lebih kecil dari 100%. Maka ini disimpulkan adalah tidak overdosis tentunya. Kemudian kita lihat penimbangan bahan ya, karena tidak overdosis. Maka penimbangannya sesuai dengan yang tadi kita sudah hitung ya. Sukus 1,66 gram, NH4CL 1 gram, Sasa 1 gram, Aqua 46,33 gram, sirup timi 50 gram, Pastamol 0,5 gram, PGA-nya adalah 2 gram, CTM-nya 0,004 gram. Inilah penimbangan yang kita harus siapkan. Kita masuk di cara kerja, ya ada sedikit yang perlu kita ketahui ya. Untuk membuat suspensi dengan suspending agent PGA ada ketentuannya. Ya, PGA itu adalah Pulpiscum arabicum ya. Apabila mengandung obat keras, maka persentase penggunaannya 2-4% dari jumlah cairan obat minum. Apabila tidak mengandung obat keras, 1-2% dari jumlah cairan obat minum. Jadi punya kita adalah ada obat kerasnya ya, yang mengandung DM tadi. Maka penggunaannya adalah 2-4%. Kebetulan di dalam resep kita itu sudah dicantumkan persentase PGA-nya. Maka tinggal kita ambil. Kemudian caranya yang pertama kita taruh botol. Sekali lagi kalau menara berbeda dengan kalibrasi. Kalau menara maka botolnya sudah ada di piring timbangan ya, menggunakan neraca. Kemudian ditimbang ya. Kalau misalkan ditara, maksud saya dulu ya, sebelah kanannya botolnya, sebelah kirinya adalah gotri atau apapun yang bisa menyeimbangkan anak piring timbangan yang kanan maupun yang kiri sampai setimbang, itu namanya ditara. Tapi kalau di kalibrasi Anda siapkan gelas ukur diisi dengan volume sesuai dengan resep yang diminta, misalnya 50 mili atau 50 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, kemudian diberi tanda, itulah kalibrasi. Tapi ini disuruh melakukan proses penaraan. Kemudian yang kedua adalah membuat OBH dengan melarutkan sukus dalam air panas dengan cara tuang, masukkan dalam botol yang sudah ditara. Jadi disiapkan dulu sebelumnya air panasnya, tentunya dari air yang sudah ada di dalam komposisi resep kita. Kemudian kita larutkan sukusnya, kemudian digerus langsung dituang, digerus langsung dituang dalam botol kita. Kemudian kita timbang CTM, paracetamol dan PGA, digerus sampai halus dan homogen. Kemudian baru ditambahkan sirup timi, aduk sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Masukkan sisa sirup timi ke dalam botol,
kemudian diatkan dengan aqua yang masih tersisa, kemudian ditutup botol dan diberi etiket tentunya. Nanti aturan pakainya tentunya harus ada bahasa dikocok sebelum digunakan. Inilah cara kita membuat sediaan suspensi atau posio pada tutorial kali ini. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.